Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para subscriber warga Pak RT. Ya, kali ini kembali lagi bersama gua Bang Hafiz di channel warga Pak RT. Gua bakal sharing cerita sedikit pengalaman horor gua, kejanggalan yang gua alami sendiri, kisah nyata saat gua mau COD-an Vespa. Jadi pada saat itu gue ingin membeli Vespa dan gue harus mantau ke rumah si penjualnya, sekitaran daerah Cilengsi Jonggol lah ya, perbatasan Cilengsi Jonggol kurang lebih. Nama daerahnya gue kurang tahu, pokoknya gue juga udah lupa. Tapi yang masih gue inget ini adalah pengalaman dan kejadian kejanggalan yang pertama kali gue alamin sendiri dan gue baru ngerasain. Jadi pas gue pengen mantau si Vespa itu, gue berangkat berdua. Gue berdua sama saudara gue ditemenin sama saudara gue. Gue pengen mantau Vespa tuh berangkat dari rumah karena emang kondisinya kita bisanya waktu luang, adanya waktu luang pas malam doang. Jadi kita putusin berangkat tuh jam 10:30. Kita janjian sama si penjual Vespanya jam 10:30 malam di rumahnya dia. Dan ternyata 10:30 itu ngaret total, pokoknya itu jauh dari yang kita prediksi lah ya waktu tempuhnya. Dari tempat gua yaitu di Cibinong, dari Cibinong ke Cilengsi itu kurang lebih kalau lancar sekitar sejaman lah ya, sejaman kurang lebih, atau 50 menitan kalau lancar. Dan pada saat di perjalanan, ketika gua udah masuk sekitaran daerah Keranggan apa Gunung Putri gitu ya, itu jalanan emang udah sepi. Dan emang ya namanya kondisi malam udah gitu, gue berangkat jam 10:30 kan, itu yang ada cuman tinggal kendaraan besar. Karena di daerah Citerep, Cilengsi itu rata-rata emang banyak banget pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang cukup besar. Jadi ya cuman mobil-mobil gede doang yang keluar, jarang lah pengendara motor tuh. Singkat cerita, saat gue udah masuk daerah Cilengsinya, tuh jalanan udah sepi banget. Itu masih jalan raya gede, tapi udah sepi banget. Yang gue lihat cuman kendaraan besar yang parkir di tepi jalan. Dan gue, ini juga salahnya gue ngikutin Google Maps, tapi si Google Maps-nya itu gue nggak pastiin juga ya. Gimana sih ya, namanya Google Maps pasti ada ya yang pernah disasarin sama Google Maps. Mungkin gue salah satunya. Jadi gue disasarin sama si Google Maps tersebut. Gue dibawa masuk ke gang, bukan gang sih ya, masih jalan apa ya, jalan antar kampung ya, cukup lebar, bisa masuk mobil 2. Dan itu jalan bener-bener sepi, bener-bener gelap, cuman ada lampu beberapa. Nama jalanan kampung ya, cuman ada ya lampu-lampu yang gak banyak, lampu jalanan utama gitu. Jadi pas gue udah masuk situ, gue tuh udah jarang banget ngeliat pengendara, jarang ngeliat kendaraan yang parkir. Dan begitu gue pengen, aduh, deg-degan gue tadi. Begitu gue pengen masuk ke salah satu jalan yang ditunjukin sama Google Maps, itu gue ngerasa beda. Dan gue tuh yakin di depan gue ada orang bawa motor ya, tapi dia kondisi motornya tuh lampu belakangnya nggak nyala, jadi cuma nyala mata kucingnya. Tahu kan mata kucing tuh
kayak lampu tapi bukan lampu apa ya, apa gimana ya, pokoknya pemantul cahaya deh. Kalau kesorot sama lampu kita pasti dia nyala. Nah jadi pas gua sama saudara gua itu pengen masuk ke gang tersebut, gua emang ngeliat pengendara di depan gua, saudara gua juga ngeliat pengendara tersebut, ya kisaran jarak ya 20 meter lebih lah ya jarak gua sama si pengendara tersebut. Karena dia kalau kita deketin tuh pasti ngebut gitu, ngejauh, nggak mau dideketin. Nah gua ketemu sama simpangan, dan di simpangan itu alhamdulillahnya ada pemukiman warga ya, udah lumayan rame pemukiman warga, dan ada warung. Nah gue sempat mikir dulu, dan gue mastiin, gue ngecek Google Maps gue tuh harus ke arah mana, karena gue berada di simpangan dan Google Maps tuh ngerahinnya lurus, dan gue juga ngeliat pengendara yang ada di depan gue itu lurus masuk ke dalam gang tersebut. Gue ikutin akhirnya karena Google Maps ngarahnya ke sono, dan di depan gue ada pengendara sepeda motor ya, pengendara sepeda motor. Dan akhirnya gue bilang sama saudara gue, yaudah mas lurus aja kita ikutin, karena ini Google Maps ngarahnya ke sono dan di depan kita juga ada orang, berarti ini jalan bukan jalan buntu, emang jalan bisa tembus gitu ya, entah ke jalan utama atau ke jalan antar kampung ya, pastinya itu jalan bisa tembus. Dan di situ begitu gue masuk gang tersebut, udah ngelewatin warung yang tadi gue berhenti, suasananya beda banget. Sebelah kiri gue, pas jarak sekitar 100 meter dari warung itu, ada kayak bangunan hancur kosong, dan sebelahnya kanan kirinya itu kebun pisang ya, masih kebun jelas lah, kebun tanaman kebun pisang, kebun singkong. Begitu gua masuk lagi ke dalam, gua yakin ini jalan bisa tembus, tapi saudara gua nggak yakin. Karena apa? Gue masuk ke dalam, yang tadinya kanan kiri kebun pisang, kebun singkong itu tiba-tiba hilang. Bukannya hilang ya, gimana ya? Jadi keganti sama kebun-kebun abstrak. Kebun abstrak tuh maksudnya kebun tapi ditumbuhinnya pohon-pohon, bukan pohon-pohon tanaman kebun gitu. Jadi kayak pohon apa ya? Ya pohon-pohon rambutan, pohon mangga, pohon nangka. Jadi itu campur baur, udah bukan pohon tanaman orang kebun lagi. Padahal tadinya tuh kebun pisang sama kebun singkong kanan kiri gua. Begitu gua masuk lebih ke dalam lagi, ternyata tuh lama-lama jadi kebun begitu, kebun kayak hutan. Dan gua pas sudah masuk kebun abstrak itu, ya gua bilangnya kebun abstrak aja ya biar gampang. Pas gua udah masuk kebun abstrak itu, jalanan tuh yang tadinya coran tiba-tiba berubah jadi jalanan tanah plus batu-batu. Gua berhenti sama saudara gua ngeliat Google Maps, gua mastiin dulu, wah bener ini jalannya, tapi kok begini gitu. Yang di Google Maps maksudnya arahnya bener ke sono, tapi kita ngeliat kondisi jalanan kayak gini, jadi gimana ya, rada keyakinan kita yang tadinya pengen ngelanjutin tuh rada berkurang. Dan gue dibawa masuk tuh, pas gue masuk ke jalan itu juga emang di depan gue tuh si pengendara itu juga masuk gitu. Jadi gue yakin juga bisa lewat jalan itu karena gue ngeliat si pengendara tersebut. Dan akhirnya saudara gue nanya, lu yakin gak mau lewat jalan ini? Coba lu pastiin lagi. Gue cek Google Maps, gue pastiin, ternyata emang bener arahnya ke sono. Dan gue bilang, mas ini arahnya bener ke sono, orang pengendara yang tadi depan kita aja bisa, masa kita enggak? Gue bilang kayak gitu ke saudara gue. Akhirnya saudara gue bilang, dijawab gue, ya udah kalau lu yakin kita jalan. Oke, gue yakin, lanjut lagi jalan sekitar 100 meter, tiba-tiba jatuh gue. Padahal itu jalan batu-batu tanah ya, berarti kasar lah, jalan kasar, nggak terlalu licin, emang posisi juga nggak terlalu licin. Dan gue jatuh, jatuhnya tuh gue ke arah kiri. Gue nanya sama saudara gue,
lu ngantuk apa enggak sih mas, kok bawa motor bisa sampai jatuh? Ah nggak apa-apa tadi, dia nggak mau ngasih tahu gua. Akhirnya jalan lagi, sekitar jalan nambah lama, nambah ke dalam, nambah hutan abstrak lagi. Gua tanya lagi, ini gue yakin ini mas bisa, lu harus bisa juga, berarti lu jangan jatuh lagi, atau kalau lu ngantuk lu bisa gantian bawa motor sama gue, karena gue yakin ini jalan pasti tembus. Gue bilang kayak gitu ke saudara gue. Oke. Dan ternyata gue jatuh lagi yang kedua kalinya, dan ke arah kiri, sama arahnya ke kiri. Gue di situ belum merasa janggal karena gue belum dikasih tahu. Mungkin kalau saudara gue tahu, tapi dia nggak mau ngasih tahu gue apa dia tahu. Kalau kita ngalamin hal yang aneh-aneh itu rata-rata jangan langsung diceritain di tempat tersebut. Jadi kita tahan dulu. Kalau kita tahu itu aneh atau janggal, jangan diceritain di tempat itu, tahan dulu. Dan gue tanya, lu mah ngantuk ini, lu ngantuk bener kata gue. Gantian sama gue. Akhirnya saudara gue turun, bangunin motor, gue yang bawa. Dan saudara gue nanya ke gue rasa ini jalan gak bener, mendingan kita balik lagi, kata saudara gue gitu. Gue kekeh, ya udah lanjut aja, orang tadi ingin depan kita aja bisa, kenapa kita enggak? Lihat tuh udah nggak ada. Pas gue posisi gue jatuh pertama itu udah nggak ada tuh orang, ya udah hilang. Kok nggak ada anjing, hilang goblok. Gak tahu dia ngebut atau apa ya, gue juga nggak tahu. Pokoknya pas gue jatuh pertama kali tuh gue udah hilang. Dan pas jatuh kedua juga udah nggak kelihatan orang, berarti kayak gue ngerasanya tuh orang udah ada jalan mulus gitu, jadi dia lancar jalan ngebut tanpa hambatan, asik. Dan gue saat bawa motor jatuh ke arah kiri, yang gue rasain tuh setang kayak ditarik sama orang, tangan gue kayak ditarik dan langsung banting ke kiri. Dan itu gue jatuhnya di genangan air kayak lumpur-lumpur gimana itu ya, rumput-rumput tapi becek gitu, kayak ada embun-embunnya. Dan gue kotor, akhirnya gue kotor, motor kotor, saudara gue kotor. Saudara gue bilang, udah kalau gini gak bener, kita balik aja. Gue masih kekeh pengen ngelanjutin, tapi saudara gue ngelarang gue buat lanjut. Dan akhirnya gue putar balik. Dan pas gue udah putar balik, udah balik ke arah warung lagi ya, berarti ya gue kan tadinya udah masuk ke dalam banget. Akhirnya gue putar balik lagi, gue jikir segala macem, doa-doa yang gue bisa, surat-surat pendek gue bacain semuanya. Karena itu gue ngerasa panik banget sumpah. Pas gue jatuh, sebelum muter balik tuh gue masih kekeh. Pas saudara gue bilang udah kita balik aja, gak benar soalnya, tuh gue langsung panik. Wah ya, merinding gue. Aduh. Pas gue udah muter balik, gue zikir, baca doa-doa yang gue bisa. Yang gue heran ya, kenapa gitu, dia orang yang tadi depan gue yang jalan sama kita tuh, yang kita ikutin di depan kita tuh hilang gitu tiba-tiba. Maksudnya ya kita jatuh, meleng dikit dah, kita ibaratnya kita nengok dikit gitu, dia udah nggak ada. Maksudnya udah entah ngebut, entah dia belok, kita juga nggak tahu kan. So itu orang, gua ngerasa tuh orang bisa lewat jalan itu, tapi nggak tahu juga. Emang sebelum gua masuk ke gang itu, gua juga banyak banget toksik sih. Gue ngobrol sama saudara gue toksik segala macem tuh di perjalanan. Emang gue akuin mulut gue kotor banget, dan mungkin itu balasannya kali ya, gue juga nggak tahu. Dan pas gue udah muter balik ngelewatin kebon-kebon itu, sampailah di warung yang tadi simpangan. Dan disitu gue baru rada tenang. Yang tadinya pas gue muter balik tuh gue diem, zikir segala rupa, baca-baca, diem gue. Akhirnya kita ngerokok ngopi dulu kan, ditanya sama si warung,
kok kotor mas, emangnya jatuh apa gimana? Kita bilang jatuh. Ya kita jatuh. Dan pas gua ceritain, gua kasih tahu sama si AA warungnya itu tadi ya, wah ini mah jalan ke kuburan. Kaget gua, saudara gue juga kaget, gue kaget, dan wah udah gimana gitu, gila dah pokoknya, ngeri banget. Dan di situ gue berusaha nenangin diri. Maksudnya nenangin diri tuh gue baca doa, gue berusaha berpikir positif. Dan gue nanya akhirnya sama si warung itu, emang bener kalau lurus ke kuburan? Perasaan kebun. Iya, setelah kebun-kebun tersebut ternyata ada kuburan di depan, kanan kiri. Gue nggak tahu sih itu daerah apa, tapi kata si warung tuh kuburan. Ya udah, gue ceritain akhirnya ke si warung itu. Jadi tadi pas kita jalan ke dalam jatuh 3 kali ke arah yang sama. Si warung itu nggak kaget, dia biasa aja gitu, kayak udah wajar lah tuh. Atau mungkin dia udah tahu juga, gua nggak tahu. Gue cerita, akhirnya dikasih tahu lah jalan yang benar sama si warung itu. Ini jalan yang benar lewat sini katanya, beloknya. Aturan kamu tadi jangan lurus, belok di sini. Kalau belok di sini bisa tembus ke perumahan apa itu ya? Lupa deh gue pokoknya udah perbatasan Cilengsi Jonggol. Akhirnya gue ngopi, ngerokok segala macem, kita pamitan sama si warungnya, kita ikutin jalan yang benar, sampailah di rumah penjual Vespanya itu. Dan si abang penjual Vespanya pun kaget begitu gue ceritain. Ya akhirnya buyar dah pikiran. Oke, cukup sekian cerita pengalaman gue, pengalaman pribadi horor pertama kali gue rasain. Dan gue emang pengen sharing aja. Mungkin kalau kita datang ke tempat asing gitu, tempat yang baru kita lewatin, mungkin kita harus jaga perilaku, jaga perkataan. Ya kita sesama makhluk hidup harus saling menghormati, karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi itu aja sih cerita gue. Dan ingat satu pesan gue lagi, jaga perilaku dan jaga perkataan kalau kita baru datang ke tempat yang baru kita pijak. Ya, selamat malam, selamat beristirahat, selamat siang, sore, dan malam seluruh Indonesia. Tetap pantengin terus channel Warga Pak RT. Oke? Vespa gua. Pak RT, suruh subscribe warganya channel gua nih.